Attitude itu kadang penting banget. Pernah saya tuh ketika saya dapat klien guys di perusahaan manufaktur waktu itu simply karena waktu itu saya datang, saya nyapa cleaning service yang lagi masang-masang huruf-huruf untuk selamat datang ketika bos dari Jepang datang. Saya masih ingat itu. Jadi ketika saya datang ke kantor itu, saya buka pintu. Biasa kalau di perusahaan Jepang kita harus buka sepatu guys. Kita buka sepatu, kita taruh di rak, kemudian kita pakai sandal. Kemudian saya duduk di ruang tunggu. Ketika saya duduk di ruang tunggu itu, kan sambil menunggu dari calon klien saya turun kan waktu itu, saya lihat ada mas-mas itu lagi masang nama-nama di signboard seperti itu, ucapan selamat datang. Kemudian karena saya nggak ada kerjaan waktu itu, saya iseng aja langsung menghampiri itu yang namanya orang yang basang itu. Kemudian saya tanya, saya hanya say hello saja. Lagi ngapain mas? Oh ini pak, saya lagi masang kayak gini. Oh ada siapa yang datang? Terjadilah komunikasi sederhana yang hanya berlangsung sekitar ya mungkin 2-3 menit sampai dengan calon potensial klien saya turun. Ternyata yang terjadi adalah ketika calon potensial klien saya turun itu di tangga awalnya, ternyata beliau memperhatikan saya melakukan percakapan itu dengan orang tersebut, cleaning service tersebut. Jadi potensial klien saya melihat dari atas dan dia memperhatikan. Setelah seberapa lama, mungkin sekitar 3, 2, 3 atau 4 menit lah waktu itu, kemudian beliau turun dan menyapa saya, yang dimana saya di posisi masih berada di belakang cleaning service itu. Kemudian kita bersalaman, kita bertemu, saya diajak naik ke atas dan kita diskusi. Pitchingnya itu terjadi cuma setengah jam. Apa yang saya omongkan itu sudah tidak didengar lagi. Ketika saya bicara tentang kita punya program kayak gini seperti ini, kebetulan waktu itu managerial coaching guys. Yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah tidak sampai setengah jam kita ngobrol terus bilang, oke pak, saya sudah percaya dengan bapak, kapan kita bisa mulai? Itu realita guys. Karena awalnya saya bingung, kok orang percaya sekali ya, padahal kita baru pertama kali ketemu dan bahasanya beliau sudah ikurannya sudah cukup tua waktu itu, sudah sekitar 40-an akhir waktu itu. Kemudian kita baru pertama kali ketemu, saya baru cerita sebentar, beliau sudah percaya. Senang dong saya ya. Saya kan senang waktu itu. Nah setelah sign kontrak gitu kan, awalnya saya nggak mau tanya guys, karena bahaya nanti kontraknya batal. Setelah saya sign kontrak, baru saya tanya waktu itu. Saya tanya, pak, boleh tidak saya bertanya sesuatu pada bapak? Oh boleh silakan. Saya tanya sama beliau bahwa ini pitching kontrak project yang paling cepat yang pernah saya dapatkan. Kita nggak ada setengah jam ngobrol, bapak sudah iakan tentang saya untuk melatih di perusahaan bapak selama 1 tahun. Saya tanya, apa yang bapak lihat dari saya? Itu realita pertanyaan saya. Beliau cuma bilang seperti ini, Pak Rama, dia bilang, bagi saya ya, beliau bilang ini, bagi saya yang namanya pelatih itu tidak hanya orang yang tahu teori pak. Bagi saya yang namanya pelatih itu adalah orang yang bisa menjadi teladan, bukan teori pak. Kalau teori itu banyak sekali yang bisa teori pak. Kalau teori mungkin saya tidak panggil bapak, mungkin saya akan panggil doktor S3 yang untuk melatih di tempat kita. Namun kami sudah pernah memanggil orang seperti itu pak, dan ternyata teorinya bagus tapi tidak bisa menjadi teladan. Yang saya butuhkan di sini ini adalah bapak melatih manajer kita sehingga bisa menjadi profesional. Dan salah satu item beliau dalam profesional itu adalah yang namanya attitude. Ya. Terus saya tanya, loh bapak ngelihat attitude saya dari mana? Lalu beliau cerita. Beliau bilang, bapak sadar nggak ketika bapak datang kemarin itu datang terus sedang menunggu saya turun, ya, saya jarang sekali melihat ada tamu yang mau mendatangin seorang bahasanya cleaning service atau OB ya, office boy itu, kemudian ngajak mereka ngobrol. Dan ketika saya turun, saya lihat bapak sedang asik sekali ngobrol dengan beliau, meskipun bahasa teman saya agak tak enak banyak, mungkin secara strata jauh sekali, bapak pemimpin perusahaan, beliau cuma OB. Nah, kualitas seperti inilah yang saya inginkan untuk menjadi pelatih di perusahaan tempat saya bekerja.
Saya bilang, wow. Saya nggak nyangka guys, sampai seperti itu kondisinya, bahwa ada seseorang yang benar-benar memperhatikan bahwa ketika kita ingin menjadi profesional, attitude itu jadi sangat penting. Kadang kita selalu berpikir